ketemu lagi sama aku Yusti Imami, dan di video kali ini aku akan bahas tentang Singapura lagi, tapi kali ini bukan bahas hostel seperti di video sebelumnya. Kali ini aku bakal bahas tentang hotel. Di Singapura emang aku jarang banget untuk nginep di hotel karena emang budgetnya terbatas, dan sayang aja gitu untuk nginep di hotel yang cuman dipakai buat tidur aja. Sedangkan sehari-harinya kan kita keluar kamar hotel untuk jalan-jalan. Kali ini aku akan kasih rekomendasi hotel di Singapura yang terjangkau dan strategis menurutku, dan pernah aku inepin. Oke, langsung aja untuk rekomendasi hotelnya. Yang pertama adalah Victoria Hotel, atau sekarang namanya itu Red Doors Victoria. Hotelnya berada di Jalan Victoria, daerah Bugis, Singapura. Nah, aku tuh di situ pernah nginep waktu tahun 2014. Pasti ada perubahan ya antara yang aku inepin sama yang sekarang. Perubahannya aku udah cari di booking.com, dan aku juga akan membandingkan dengan pas aku nginep di sana tahun 2014. Perubahannya tentunya harga fluktuatif ya. Jadi kalau waktu aku 2014 itu masih sekitar 70 dolar Singapura, sekitar 700 ribuan atau 600 lebihan lah waktu itu. Tapi beberapa waktu lalu aku lihat pernah sampai 150 dolar atau 1,5 juta itu beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu. Tapi pas yang kemarin saat COVID ini tahun lalu itu balik lagi jadi 70 dolar Singapura. Nah, mungkin karena corona jadi harganya atau rate-nya jadi lebih murah. Tapi kalau untuk fasilitas dari yang aku pernah nginep tahun 2014 sama yang sekarang, untuk di kamarnya masih sama. Ada TV, ada alat mandi, terus teko listrik, terus ada juga hair dryer. Ini kamar booking.com. Ini kamar waktu aku nginep tahun 2014. Ini kamar mandinya. Nah, yang berbeda ini di bagian lobinya. Waktu pas aku nginep tahun 2014, lobinya itu masih lobi biasa desainnya. Kalau sekarang udah lebih modern. Kesamaannya yang tahun 2014 sama yang sekarang-sekarang nih, sama-sama harganya tuh tidak include dengan breakfast. Jadi kalau mau breakfast harus nambah lagi atau kita beli di luar aja. Yang enaknya di sini lokasinya tuh strategis banget, deket banget sama 7-Eleven, tempat makan, deket banget sama Bugis Street, terus ke Orchard juga deket, ke mana-mana pokoknya dekat depannya hotel ini tuh ada halte bis, dan di belakangnya ada MRT. Nah, untuk kesini MRT terdekat itu adalah MRT Bras Basah. Jadi kalau mau kesini bisa turun di MRT Bras Basah atau bisa juga di Bugis. Tapi kalau dari Bugis itu jalannya agak lumayan, sekitar 300 meteran. Pakai bis gampang banget, tinggal turun di halte depannya aja di Jalan Victoria. Nah, untuk wisata sekitar Bugis Street, yaitu tempat belanja oleh-oleh, dan tentunya juga dekat ke Bugis Junction, mallnya Bugis Plus. Terus kalau mau ke Masjid Sultan juga tinggal jalan kaki atau naik bis bisa. Ke Orchard juga bisa jalan kaki atau naik bis. Mau ke Clarke Quay juga dekat naik bis atau jalan kaki juga. Bagi yang kuat juga dekat sebenarnya. Jadi ini tuh kemana-mana dekat, ke Marina Bay Sands atau ke Merlion juga dekat. Jadi memang strategis banget. Dan pas di seberang hotel ini itu ada namanya Bras Basah Kompleks, yaitu pusatnya buku-buku bekas di Singapura. Kalau di Bandung tuh kayak di Palasari, atau kalau di Jakarta itu kayak di Kuitang. Jadi bagi yang suka hunting buku atau alat-alat
tulis atau alat-alat perlengkapan buat kesenian, art, melukis itu di Beras Basah Kompleks itu lengkap banget. Nah, sebelahnya Beras Basah Kompleks, masih seberangan dengan Victoria Hotel itu ada National Library. Jadi perpustakaan nasionalnya Singapura. Di situ juga koleksi bukunya bagus-bagus banget dan banyak, lengkap. Terus juga buat foto-foto juga oke. Jadi itu untuk tempat wisatanya. Intinya di Victoria Hotel ini walaupun sempit, tidak ada breakfast, tapi dekat kemana-mana. Oke, hotel yang kedua adalah Robertson Quay Hotel. Ini daerahnya di dekat-dekat Clarke Quay. Nah, waktu itu aku nginepnya tahun 2015 dan aku bandingin di booking.com sama yang sekarang tuh nggak ada perbedaan. Nah, fasilitasnya memang standar biasa, standar ada alat mandi, terus TV, terus ada hair dryer, ada teko listrik. Ini kamarnya, ini kamar mandinya. Terus yang enaknya harganya di sini itu udah termasuk breakfast. Breakfastnya juga breakfast lumayan ya, ada nasi goreng, terus ada juga sayur-sayuran, buah-buahan. Dan untuk fasilitas lainnya di sini tuh enak banget karena ada kolam renang dengan view kota Singapura atau sungai Singapura, Singapura River. Nah, selain ada kolam renang, ada juga gymnya. Dan uniknya hotelnya itu berbentuk lingkaran atau bulat gitu, jadi nggak kotak kayak bangunan biasa, tapi berbentuknya bulat. Jadi kalau foto-foto tuh bagus banget. Nah, kalau mau ke hotel ini emang kayaknya deket sama Clarke Quay. Tapi kalau mau ke sini turunnya di MRT Fort Canning Park. Itu lebih deket banget jalan kakinya daripada kita turunnya di Clarke Quay. Kalau mau turun di MRT Clarke Quay juga bisa, cuman jalannya agak lumayan. Nah, untuk wisata sekitarnya tentu saja yang terkenalnya Clarke Quay atau Sungai Singapura ya. Jadi kalau malam-malam enak banget nongkrong di situ. Pagi-pagi juga jogging enak banget di situ, deket. Mau lanjut ke Merlion juga nyampe, bisa jalan kaki. Atau kalau mau capek ya naik bis. Ke Chinatown juga bisa jalan kaki atau naik bis. Dan yang paling dekat itu adalah Fort Canning Park, taman bekas bentengnya Singapura. Tapi bagus juga kalau kita ke sana, apalagi kalau mau olahraga atau jogging. Foto-foto juga oke juga sih, lumayan di situ. Untuk daerah-daerah lainnya bisa menggunakan bis atau MRT. Nah, hotel yang ketiga, yang terakhir itu adalah Sandpiper Hotel Little India. Nah, ini aku nginepnya baru tahun 2018 lalu, jadi sama kondisi yang sekarang itu nggak ada perbedaan ya kalau aku lihat di booking.com. Fasilitasnya sama aja, ada alat mandi standar, terus hair dryer, AC, TV. Ini kamarnya yang aku inap. Ini kamar mandinya. Ini teko listrik dan teh kopi, hair dryer, lemari dan gantungan baju. Yang enaknya tuh di sini ada tambahan kipas angin, terus juga ada arah kiblatnya. Kalau yang di hotel-hotel sebelumnya tuh nggak ada arah kiblat, jadi kita harus pakai aplikasi. Untuk kamarnya sendiri memang sempit sama kayak Victoria Hotel sempitnya, tapi lumayan lah untuk berdua dan masih ada space untuk sholat. Red Hotel ini tuh nggak termasuk sarapan, jadi kita kalau mau beli sarapan nambah lagi atau beli di luar. Di luar pun gampang banget, apalagi makanan halal. Jadi hotel ini tuh dekat sama masjid, terus sekitarnya itu daerah-daerah muslim, jadi banyak banget makanan halal dan rata-rata bukanya 24 jam atau dari pagi sampai malam.
Jadi untuk makanan nggak usah khawatir. Nah, kalau mau ke sini itu MRT yang terdekat adalah MRT Roncor. Nah, untuk tempat wisata ini tentunya terdekatnya itu ke Little India karena dekat banget, yaitu pusatnya orang-orang Hindia dan banyak kuil-kuil Hindu. Ada juga beberapa atau masjid atau gereja, tapi emang lebih banyaknya kuil Hindu. Terus dekat juga sama tempat belanja yang murah meriah namanya Mustafa Center. Itu kalau buat beli oleh-oleh recommended banget. Nah, selain itu juga dekat ke Bugis, tapi kalau untuk jalan kaki lumayan sekitar 400 meter. Jadi naik bis aja kira-kira ya 5 atau 10 menitan. Nah, segitu aja untuk rekomendasi hotel di Singapura. Sebenarnya ada satu lagi hotel strategis terjangkau yang pernah aku inepin. Namanya 81 Hotel Bencoolen. Nah, tapi pas aku searching lagi ternyata hotel ini udah ganti nama jadi MI Hotel. Tempatnya itu di daerah Bencoolen, persis banget depan-depanan sama MRT Bencoolen. Ini tuh strategis banget, sama strategisnya kayak Hotel Victoria. Tapi lebih enaknya dia lebih deket ke Orchard. Nih sayangnya udah ganti nama dan mungkin ganti pengelolaan, jadi aku nggak bisa bandingin yang dulu sama yang sekarang. Ya, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai rekomendasi kalau kita jalan-jalan ke Singapura lagi. Jadi ada gambaran mau nginep di mana, tempat yang strategis dan terjangkau. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Kalau ada saran-saran atau kritik bisa tulis di komen. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Iya, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Soalnya aku mau kasih tahu rekomendasi tempat oleh-oleh atau tempat beli souvenir di Singapura yang recommended, yang murah-murah dan terjangkau. Jadi jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya. Oke, dadah lagi.